فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Nastamir insyaallah fi tamhid. Kita sampai di mana sekarang? Ya, wa qala ta'ala yang mana? Amanar Rasul atau yang wa may yakfur billah? Kita sekarang di situ mulai dari situ ya. Baik, kita baca. Qala Allah Ta'ala, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, Amanar Rasul, sang Rasul beriman bima terhadap apa yang unzila ilaihi, turun padanya, diturunkan padanya min rabbihi, dari Rabbnya, wal mu'minun, dan orang beriman. Dan juga di sini fa'ilnya siapa? Ar-Rasul dan orang-orang. Ya, berarti di sini yang beriman adalah Pak Rasul tersebut dan orang-orang beriman. Yang diimani ini apa yang diimani? Kitab yang diturunkan kepada Rasul tersebut, yaitu sang Rasul tersebut dan orang-orang mukmin, mereka beriman terhadap Al-Quran maksudnya, ya kan? Dan itu yang selalu insyaallah kita bahas setiap hari, ya. Makanya di sini insyaallah kalau rencananya memang di sini setiap pagi itu selalu ada bahasan tafsir Al-Quran, ya, karena itu penting memang. Jadi itu bentuk keimanan kita insyaallah. Kullun amana billah. Kullun, setiap. Nah di sini ada tanwin iwad namanya. Yaitu tanwin yang menggantikan mudhaf ilaih. Yaitu maksudnya kulluhum, yaitu semua dari mereka. Yaitu Rasul dan mukminun itu semua dari mereka. Amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, terhadap kitab-kitabnya, wa rusulihi, terhadap para rasulnya. Nah, kemudian la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, kami tidak membeda-bedakan antara satu dari para rasulnya. Maksudnya begini, orang Yahudi itu memilih kasih untuk para rasul, pilih kasih. Nabi Musa oke, rasul mereka. Mereka juga tahu Nabi Ibrahim. Tapi apakah Nabi Yahya misalnya, atau Nabi Isa mereka akui, atau Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mereka kafirkan, mereka anggap penyihir. Kemudian Nabi Isa mereka pengen kejar untuk dibunuh. Nabi Yahya dihikayatkan, Nabi Yahya juga dibunuh oleh mereka. Nabi Muhammad enggak mereka imani. Ini sindiran dari Allah Ta'ala. La nufarriqu baina ahadin. Maksudnya ya jelas di antara para rasul mereka beda-beda. Tugasnya masing-masing di tempat yang beda-beda. Kemudian manzilah, derajat masing-masing juga ada. Allah kehendaki ulul azmi beda. Bahkan di antara ulul azmi ada yang paling tinggi, yaitu Muhammad SAW. Maksudnya tafriq di sini bukan pentafrikan perbedaan derajat, tapi membedakan antara rasul ini bukan rasul ini baru rasul. Kayak ini Musa rasul kita, ini Muhammad bukan. Gitu loh maksudnya. Adapun orang-orang beriman itu tidak membedakan, Nabi Muhammad adalah rasul, Nabi Musa adalah rasul, Nabi Isa adalah rasul. Ibarat kayak misalnya kita Ahlus Sunnah dengan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mengatakan semua sahabat itu kafir kecuali fulan. Nah, kita mengatakan semua sahabat Nabi adalah sahabat Nabi. Gitu loh. Itu bedanya Ahlus Sunnah dengan Mubtadi',
dhal kafir seperti Syiah Rafidhah maksudnya. Sebagaimana juga sikap muslimun di depan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Yahudi jelas-jelas banyak dari para nabi atau rasul yang mereka dustakan atau ada yang dibunuh bahkan. Kemudian Nasrani mereka karena bodoh aja. Karena bodoh dan juga sok tahu. Sehingga mereka masih aja nggak mau ikutin Islam. Dan ketika orang Nasrani ini tidak mengikuti Nabi Muhammad, otomatis mereka sama dengan mentafrik antara Muhammad dengan para rasul yang mereka tahu. Jadi la nufarriqu baina ahadin min rusuli itu akidahnya muslimin ijma' semuanya. Adapun non muslim akidahnya pasti ada kelalaian di akidah yang ini. Sekalipun misalnya orang Nasrani bilang iya Muhammad adalah Prophet Muhammad, kita bilang Muhammad Prophet Muhammad. Tapi kalau misalnya memang kamu bilang Prophet Muhammad, maka kamu harus mengikuti Nabi Muhammad. Kalau enggak, itu hanya mulut aja, omdo. Ya. Wa qalu, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Ini juga sindiran buat Yahudi. Yahudi berkata apa? Sami'na wa asayna. Ya, jadi ini banyak sindiran ini. Ghufranaka Rabbana. Ya, saya memohon kepada engkau, kami memohon kepada engkau pengampunanmu ya Rabbana. Wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah kami kembali, dan kepada engkaulah kembali semuanya. Ya, masir ini tempat kembali maksudnya. Atau ya, kembalinya kepada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, para rasulnya dan yaumil akhir, maka dhal, sesat, kesesatan yang jauh. Syaf lihat di sini dari semuanya ada 5 ya. Allah, malaikat, kutub, rasul, yang al-5. Yang mufrad singular hanyalah Allah, lafal jalala Allah dan al-yaumil akhir. Yang jamak, malaikat jamak banyak, kutub banyak, rasul banyak. Ya. Dan yang sering dituturkan di Al-Qur'an, yu'minu billahi wal yawmil akhir, yu'minu billahi wal yawmil akhir, billahi wal yawmil akhir. Kemudian di hadis juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kemudian faedah juga, sesiapa yang mendustakan satu malaikat sama dengan mendustakan semua malaikat. Maksudnya tidak mengimani, maksudnya tidak mempercayai satu malaikat. Contoh Yahudi. Orang Yahudi, sebagian dari kelompok Yahudi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwwan li Jibril." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril. Kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan Jibril ini bukanlah penyampai wahyu dan musuh kami, ya. Berarti kan tidak beriman kepada Jibril dalam artian eksistensi Jibril sebagai malaikat. Maka lebih Jibril adalah Rois, yaitu ketuanya, maksudnya terbesarnya malaikat. Lebih-lebih. Kalau menafikan, mendustakan satu yang paling besar, ya berarti kan semua bawahnya lebih-lebih. Gitu. Iya. Itu adalah untuk malaikat. Kitab-kitabnya juga singgungan terhadap Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak mengimani Al-Quran. Al-Quran yang teragung dari semua kitab, menjamak semua makna dalam semua kitab yang telah Allah turunkan. Ya otomatis kalau yang teragung saja didustakan, ya lebih-lebih yang di bawahnya, kan? Kemudian para rasulnya. Orang Yahudi dan Nasrani mendustakan Nabi Muhammad SAW. Maka yang paling agung dari para rasul adalah Nabi Muhammad. Maka otomatis kalau mendustakan yang paling teragung dari para rasul, otomatis semua rasul kena. Ya gitu. Jadi memang nggak bisa incomplete seperti itu. Harus completely, totally gitu. Semuanya harus diimani. Bahkan al-yaumil akhir dengan komposisi dan kronologi yang ada di dalamnya sesuai dengan hadis Nabi. Jika kita mendustakan sirat misalnya, kita mendustakan adanya neraka misalnya, satu aja lah bagian dari itu. Itu sama dengan mendustakan seluruh komponen dalam hari akhir itu. Contoh lain, yakfur billah.
Kita mendustakan satu isim nama Allah Ta'ala yang jelas ada di ini. Itu potensi kufurnya juga ada, gitu kan? Jadi memang agama Islam itu nggak macam-macam. Belajar intinya itu, harus tahu tentang akidah ini, gitu. Ya, tapi kita belajar insyaallah. Makanya kita belajar rukun Islam nih, rukun iman billah wa malaikatihi kutubi. Nanti insyaallah mulai perlahan-lahan kita mulai ngegermet gitu kan. Billah dulu, itu tugas kita gitu. Ya, terus gitu. Sampai 3 tahun ke depan. Anda takut-takutin lama gitu ya. Supaya kita nggak tergesa-gesa, nggak perlu tergesa-gesa. Siapa yang kufur terhadap itu, baik semuanya maupun parsial, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi kesesatan itu kan ada yang sifatnya masih mending lah gitu loh. Mungkin di ranah fikih ada beda sedikit gitu kan. Menyimpang sedikit. Tapi kalau udah kesesatan di sini, ya udah itu dhalal ba'idah gitu. Akidah ini masalahnya. Kemudian wa fil hadits sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini yang tambahan di sini, mengimani qadar. Takdir Allah, baiknya takdir Allah maupun buruknya takdir Allah. Dan yang buruk itu maksudnya adalah bukanlah dari perbuatan Allah mentakdirkannya, bukan buruk. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dinisbatkan kepada perbuatannya keburukan sedikit pun. Segala jenis takdir di dunia ini yang zahirnya buruk sekalipun, itu tetap di sisi lain pasti ada kebaikan dan hikmah. Ya, sekalipun zahirnya buruk. Kotoran misalnya. Ya, kita mengeluarkan kotoran. Itu memang zahirnya buruk. Tapi dan itu bagian semua dari takdir. Zahirnya buruk. Tetapi coba kalau kita nggak bisa buang itu. Coba juga kalau misalnya nggak ada kotoran, yang keluar adalah emas. Ini semua orang bakal berebutan apa yang dia kotoran. Jadi nggak ada yang Allah Ta'ala takdirkan dari hal yang zahirnya bagi kita buruk, kecuali pasti di balik atau di samping itu ada hikmah yang besar untuk kita ibrah, untuk kita ambil ibrah. Begitu. Ya. Bahkan iblis yang kufur terhadap Allah sekalipun, itu juga di bawah takdir Allah Ta'ala. Ada iblis yang jelas kufur di hadapan Allah, kufur itu loh. Yang jelas di hadapan Allah kufur. Itu pun Allah yang menakdirkan dia seperti itu. Ya, nggak ada yang seburuk-buruknya makhluk kecuali iblis ini. Nggak ada. Antum lihat kecoa, antum misu-misu ngeliat anjing misalnya, antum jelek-jelekin anjing, sejelek-jeleknya anjing masih mulia dia daripada iblis dan antek-anteknya. Itu yang Allah yang ciptakan itu iblis. Lah, tapi apakah ini syarr mahad? Itu keburukan murni 100% buruk, nggak ada bagusnya dalam takdir ini? Tidak. Ada hikmahnya yang besar sekali. Dan kita nggak perlu memikirkan keburukan itu saja. Kita pikirkan hikmahnya. Oh, hikmahnya supaya kita tahu ini iblis, syaitan, jangan kita ikuti. Karena kalau misalnya tidak ada keburukan, bagaimana kita menilai adanya kebaikan? Jika tidak ada warna yang berbeda, bagaimana kita bisa mengetahui ini putih atau hijau? Begitu juga jika tidak ada keburukan, bagaimana kita tahu ini baik? Kemudian wa hadhihi al-usulul 'azimatu wa tusamma arkanul iman. Inilah asas-asas yang agung yang disebut sebagai rukun-rukun iman. Qad ittafaqat 'alaiha ar-rusulu wasyara'i'u fa'il. Telah sepakat atasnya, 'alaiha ini kembali ke mana hanya? Ke al-usul al-'azimah atau arkanul iman. Ya, rukun-rukun iman ini, akidah ini, ya, asas-asas yang besar ini telah disepakati oleh para rasul. Maksudnya semua rasul mereka pun sama keimanannya dalam beberapa hal ini, dalam usul ini. Usulnya sama. Dan asy-syara'i' telah sepakat. Syariat-syariat yang syariat itu kan lebih condong ke fikih memang.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, likullin ja'alnahu syir'atan wa minhaja. Di setiap umat ini, maksudnya umat sebelum Nabi Muhammad, masing-masing ada syir'ah, ada syariatnya, fikihnya, cara sholatnya itu berbeda, puasanya gitu, dan tata caranya. Tetapi semua syariat tersebut, semuanya completely, itu semuanya sepakat akan asas-asasnya. Jadi dalam keimanan ini, iman billah, malaikah, kutub, dan seterusnya sampai akhir, qadar, itu semua sama keimanannya, nggak ada perbedaan. Ya. Wa nazalat biha al-kutubus samawiyah, dan turun dengan usul azimah ini kitab-kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf Ibrahim, Al-Quran, semuanya turun membawa usul azimah ini. Walam yajhadha aw syai'an minha illa man kharaja an dairatil imani wa sara minal kafirin. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya. Ya, jahat itu artinya mengingkari, tidak mempercayai. Ha di sini kembali ke usul azimah tadi. Aw syai'an minha, atau sedikit darinya. Di sini sedikit sesuatu darinya. Jadi enggak semuanya mungkin, tapi satu poin darinya. Ya, tidak ada yang mengingkari semua atau satu poin darinya kecuali adalah orang yang kharaja, keluar dari dairatul iman, dari lingkaran keimanan, wa shara minal kafirin, dan berubah menjadi orang kafir, tergolong menjadi orang-orang kafir. Kama qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap Allah dan rasulnya, para rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka bermaksud untuk membeda-bedakan antara Allah dan rasulnya. Maksudnya mereka hanya mengimani Allah dan tidak mau mengimani para rasul atau salah satu rasul. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bil ba'd, dan kemudian mereka berkata, kami mengimani sebagian dan kami kufur. Emang dikira prasmanan apa agama ini? Boleh setengah-setengah kayak gitu. Nah, wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka bermaksud mengambil sini yuridun, mereka menginginkan apa? Mengambil ayat itu, mengambil baina dzalika, antara itu, sabila, jalan. Maksudnya mereka pengen jalan tengah. Mereka nggak mau kayak orang muslim. Jadi orang Yahudi ini gengsi, nggak mau kayak orang muslim. Tapi mereka juga tahu muslim ini benar. Tapi mereka nggak mau ikutin saking gengsinya mereka gitu loh. Ibarat kalau misalnya ada orang tahu ini pengajian tuh benar pengajiannya, nggak ada kesalahan. Tapi mau ikut tuh malas, gengsi. Tapi mau ngumpul sama orang-orang jahat itu juga nggak mau gitu loh. Jadi ya udah saya gini aja lah, apa adanya saya. Nggak bisa kayak gitu, kan? Tahu itu bener, nggak mau ikutan gara-gara gengsi. Ya, makanya masya Allah. Ya itu, ya pengen cari jalan tengah antara keimanan dengan kekufuran. Akhirnya jadi tengahnya, jadi munafik jadinya. Jadi munafik. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itu adalah orang-orang kafir, sebenarnya kafir. Jadi Allah tegaskan yang seperti ini, yang setengah-setengah kayak gini, kafir enggak, bukan Islam. Dalam bidang akidah ya, wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang merendahkan, menghinakan. Walladzina amanu billah wa rusulihi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Walam yufarriqu, dan mereka tidak membeda-bedakan sebagaimana tadi Anda jelaskan, baina ahad minhum, antara salah seorang dari para rasul. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, mereka itu akan datang kepada mereka ujurahum, ya ganjaran-ganjaran buat mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha merahmati. وهذه الأصول العظيمة والأركان القويمة تحتاج إلى شرح وبيان. Usul azimah ini, asas-asas yang agung ini, pondasi yang penting ini, dan rukun-rukun yang qawimah, fundamental, yang kokoh, ya.
itu tahtaju membutuhkan ila syarhin wa bayan. Membutuhkan apa? Penjelasan. Sehingga ya oke lah, orang baru masuk Islam cukup mengimani Allah, ngomong dulu nggak apa-apa. Tapi setelah itu harus belajar lebih detail lagi tentang iman-iman ini. Ya wa hadza ma huwa ma sanuhawilu insyaallah taqdim ma nastati'u minhu fi hadzal kitab. Dan itu adalah apa yang kami akan kami akan usahakan insyaallah taqdim, yaitu menyodorkan kepada antum ma nastati'u minhu fi hadzal kitab, apa yang kami mampu di kitab ini insyaallah taala. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai masalah-masalah muqaddimah. Sekarang mungkin mulai Kamis kita baru membahas sebenarnya kitab. Ini udah pertemuan ke-20 ini. Kalau nggak salah. Pertemuan ke-20. Baru ngomongin muqaddimah terus. Apa di PHP terus gitu. Dikasih harapan, nggak sampai-nyampe, baru besok insyaallah Kamis baru mulai al-iman billah. Ya, adapun nanti pembahasan tentang asratus saah, iman bil yaumil akhir, itu halaman 250. Ya itu nanti. Mungkin 3 tahun itu udah terlalu cepat ya. Ini aja udah sekitar 3 bulan ini kayaknya, kita baru 20-an halaman. 3 bulanan mungkin. Iya. Jadi harus sabar 5 tahun lah ya maksimal. Kalau misalnya 5 tahun belum khatam ini, antum boleh pecat anak nggak apa-apa. Hah? Apa? Kalau yang tadi qadar apa? Takdir, misalkan kita berbuat maksiat kan bagian dari takdir. Sahih. Tidak berhikmah. Bahwa maksiat ini telah ditakdirkan dengan hikmah supaya kita bertobat. Iya. Iya benar, maksiat itu ada ditakdirkan. Tapi nggak bisa maksiat itu ditakdirkan, astagfirullah. Nggak bisa maksiat itu takdir dijadikan alasan melegalisir maksiat, nggak boleh. Misalnya udah melakukan terus bertaubat, kemudian mengambil hikmahnya, itu nggak apa-apa, itu semua bagian dari takdir. Kemudian kita ambil hikmahnya, diantaranya kita husnuzan kepada Allah setelah bertaubat. Saya ditakdirkan bermaksiat di bidang itu supaya saya belajar dan mentahdzir orang-orang menjauhilah maksiat tersebut, karena saya sudah pernah mendapatkan konsekuensi dari maksiat itu. Wallahu a'lam. Ya gitu ya. Subhanallah.